Tuhan yang ajaib, aku datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terpenuhi dan jiwa yang haus akan kelegaan. Engkau yang menyisir hati dan mengenal setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian malam. Lihatlah penderitaan yang menyiksaku, bekas luka yang kubawa dalam jiwa, trauma-trauma yang mengelilingiku seperti bayang-bayang masa lalu. Aku berseru kepadamu karena hanya kasih-Mu yang mampu menembus ke bagian terdalam dari diriku. Tempat luka-luka masih berdarah dan kenangan-kenangan masih menyakitkan. Engkau adalah tabib di antara tabib, balsem dari Gilead, dan hanya Engkau yang dapat menyembuhkan apa yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Tuhan yang kekal, ada kata-kata yang telah dilemparkan kepada aku seperti anak panah yang menyala, melukai, mematahkan, merobek identitasku. Kata-kata keras yang masih bergema seperti guntur di pikiranku, mencoba meyakinkanku bahwa aku tidak layak, bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa penderitaan ini akan abadi. Tetapi aku bangkit dalam iman untuk menyatakan, Tuhan adalah penyembuhanku. Di dalam-Mu aku menemukan pemulihan. Di dalam-Mu jiwa yang lelahku menemukan perlindungan. Di dalam-Mu kebohongan berhenti dan kebenaran menang. Oh Bapa yang kekasih, berkali-kali aku mencari pertolongan di banyak tempat. Aku mencari pada manusia, pada nasihat-nasihat, pada sumber daya manusia sebuah harapan untuk menenangkan badai di dalam diriku. Tetapi kebenaran Tuhan adalah bahwa tidak ada yang dapat menyentuh tempat yang sakit seperti yang Engkau lakukan. Tidak ada yang melihat apa yang tersembunyi di sudut-sudut jiwa, dalam kenangan-kenangan yang masih sakit, dalam luka-luka yang tampaknya tidak kunjung sembuh. Oleh karena itu, dalam doa ini, aku melemparkan diri ke dalam pelukan-Mu, karena aku tahu Tuhan dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun lagi. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuh, Tuhan yang memulihkan. Ketika dunia berpaling, Tuhan mendekat. Ketika tidak ada yang mengerti, Tuhan mendengar bahkan keluhan-keluhan yang tidak aku tahu bagaimana mengungkapkannya. Tuhan suci, aku bersujud di hadapan-Mu dengan segala penderitaanku, dengan segala kelemahanku, dengan segala keputusasaanku. Sebab aku percaya bahwa di altar ini ada obat yang kekal, ada firman yang hidup, ada sentuhan yang penuh kuasa yang dapat mengubah tangisan menjadi tawa, kesedihan menjadi tarian, berkabung menjadi pesta. Yesus, nama-Mu memiliki kuasa, nama-Mu menyembuhkan, nama-Mu membebaskan, nama-Mu menenangkan badai-badai yang menghantam dada. Ketika angin penderitaan bertiup kencang dan air-air ingin menenggelamkanku, lengan-Mu yang kuat menopangku. Engkau adalah Tuhan yang tidak meninggalkan yang terluka, yang tidak meremehkan hati yang hancur, yang tidak mengabaikan air mata yang tersembunyi di bantal. Dalam doa ini, aku berseru untuk campur tangan Roh-Mu. Sentuh aku Tuhan, sentuh sekarang saat aku berdoa. Ada penderitaan yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Tuhan. Mereka adalah bekas luka batin, tanda-tanda jiwa, kenangan-kenangan yang menyakitkan. Tetapi aku tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi dari mata-Mu. Dan jika Engkau melihat, maka Engkau juga dapat bertindak. Engkau adalah Dia yang masuk ke dalam penjara-penjara batin dan mematahkan belenggu-belenggu kepahitan, kesepian, dan ketakutan. Tuhan, aku berseru untuk penyembuhan yang sempurna, bukan hanya dari gejala, tetapi dari akar yang menimbulkan begitu banyak kesengsaraan. Cabut Bapa,
Dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, segala sesuatu yang tidak berasal dari-Mu. Aku tidak tahan lagi membawa beban ini sendiri. Oleh karena itu, hari ini aku meletakkan di hadapan altar-Mu setiap beban, setiap kenangan pahit, setiap perasaan ditolak, setiap kata yang melukaiku. Aku memilih untuk mempercayai kasih-Mu, perhatian-Mu, kesetiaan-Mu. Aku tahu bahwa bahkan ketika segala sesuatu di dalam diriku berteriak karena penderitaan, Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak terlihat. Engkau adalah Tuhan yang bertindak dalam rahasia. Dan bahkan ketika aku tidak mengerti, aku percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan pemulihanku. Bapa keberkahan, firman-Mu mengatakan bahwa Yesus telah memikul penderitaan dan penyakit kita. Aku percaya, Tuhanku, aku percaya. Bahkan ketika tanda-tanda belum muncul, bahkan ketika gejala masih bertahan, aku terus mempercayai kuasa-Mu. Karena iman tidak didasarkan pada apa yang kulihat, tetapi pada apa yang Tuhan janjikan. Dan Engkau telah menjanjikan hidup dalam kelimpahan, penyembuhan untuk yang hancur hati, dan pembebasan untuk yang terikat. Oleh karena itu, hari ini aku menyatakan dalam iman, aku sedang disembuhkan. Oh Tuhan, kunjungi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Hapus kenangan-kenangan yang melumpuhkanku. Hapus trauma-trauma yang menghalangiku untuk maju. Berikan aku nyanyian baru, Tuhan, harapan baru. Aku tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang penderitaan, tetapi di bawah bayang-bayang sayap-Mu. Ambil hidupku di tangan-Mu dan ubah padang gurun ini menjadi taman. Jadikan kebahagiaan mekar di dalam diriku, kebahagiaan yang hanya Tuhan dapat berikan. Sembuhkan Tuhan, apa yang tidak didiagnosis oleh dokter, apa yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Aku tidak punya emas, tidak punya perak, tetapi yang kumiliki adalah iman kepada Tuhan yang hidup, yang mendengar, yang menjawab, yang menyentuh. Dan dengan iman itulah aku mendekat sekarang, bukan sebagai yang menuntut, tetapi sebagai yang berseru. Bukan sebagai yang memerintah, tetapi sebagai yang menyerahkan diri. Tuhan, aku hancur, tetapi di tangan-Mu ada perbaikan. Aku terluka, tetapi di darah-Mu ada penyembuhan. Aku lelah, tetapi di pangkuan-Mu ada istirahat. Sentuh Tuhan, sentuh aku sekarang dengan belas kasih-Mu. Engkau adalah Tuhan dari segala yang mustahil. Ketika semua berkata tidak, Tuhan membuka jalan. Ketika semua menjauh, Tuhan mendekat. Ketika aku pikir aku tidak akan tahan lagi satu hari, anugerah-Mu menopangku. Aku memohon, perbarui kekuatanku, kuatkan rohku, tahan jiwaku, karena sendiri aku tidak mampu, tetapi bersama-Mu segala sesuatu mungkin. Bahkan penderitaan yang paling dalam dapat dihapus oleh iman. Meskipun ceritaku telah ditandai oleh penderitaan, aku tahu bahwa Tuhan dapat menulis ulang bab baru. Sebuah bab kemenangan, penyembuhan, pembebasan. Tuhan belum selesai denganku. Jika aku masih bernapas, itu karena masih ada harapan. Jika aku masih berdoa, itu karena Tuhan masih mendengarku. Jika aku masih mencari, itu karena ada jawaban dari surga. Oleh karena itu Tuhan, sembuhkan aku sekarang. Aku membukakan diri sepenuhnya untuk tindakan-Mu. Engkau adalah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia yang menyembuhkan orang kusta, yang memberi penglihatan kepada buta, yang membebaskan yang terikat, terus menyembuhkan hari ini. Sembuhkan aku Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional, rohani. Sembuhkan anak yang terluka di dalam diriku.
Sembuhkan frustrasi orang dewasa, sembuhkan hati yang terbiasa menderita, sembuhkan pikiran yang hidup di bawah pikiran-pikiran destruktif. Aku berseru Tuhan, jangan lewati aku. Tuhan Yesus, Engkau telah terluka karena pelanggaran kita. Oleh pukulan-Mu, kami telah disembuhkan, dan aku mengambil kepemilikan kebenaran itu dengan iman yang hidup. Tidak ada penderitaan yang begitu dalam yang tidak dapat dijangkau oleh kasih-Mu. Tidak ada bekas luka yang begitu lama yang tidak dapat dicuci oleh darah-Mu. Sembuhkan aku, Tuhan, sampai ke akarnya. Bebaskan aku dari masa lalu, dari ketakutan, dari rasa bersalah. Rekonstruksi jiwaku, ubah hidupku, perbarui bagian dalam diriku. Aku percaya, Tuhan, Engkau dapat. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu aku terus berseru dengan iman, karena aku tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Aku tahu bahwa kasih sayang-Mu meluas dari generasi ke generasi, dan cinta-Mu tak tergoyahkan. Oleh karena itu, aku bersikeras dalam doa, syafaat, memohon bagi mereka yang membawa penderitaan yang hanya Engkau ketahui. Penderitaan yang tidak disebabkan oleh penyakit fisik, tetapi oleh kenangan yang menyakitkan, oleh penolakan yang menghancurkan, oleh kata-kata yang dilemparkan, seperti anak panah yang menyala ke atas jiwa. Bapa, sembuhkan penderitaan rahasia ini, luka-luka sunyi yang tidak ada yang memperhatikan, tetapi yang berdarah setiap hari di dalam hati. Engkau adalah Tuhan yang menyisir pikiran dan mengetahui niat terdalam dari keberadaan kami. Oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi dari-Mu. Engkau tahu ketika seseorang tersenyum di luar, tetapi hancur di dalam. Engkau tahu ketika seseorang berkata, semuanya baik-baik saja, tetapi sebenarnya berada di ambang kehancuran emosional. Dan untuk jiwa-jiwa ini Tuhan, aku berseru sekarang. Orang-orang yang kelelahan, terluka, kehilangan motivasi, tanpa kekuatan untuk melanjutkan. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang menguatkan yang lelah dan memperbarui semangat yang terpuruk. Engkau adalah Tuhan yang mengangkat yang tersungkur dan memberikan semangat baru kepada mereka yang hampir menyerah. Bapa yang penuh kasih, aku berdoa untuk mereka yang merasa dilupakan, untuk mereka yang percaya bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan penderitaan mereka, orang-orang yang bahkan menjauh dari persekutuan karena tidak menemukan pengertian. Tetapi Engkau tidak pernah berhenti melihat mereka yang menderita. Engkau tidak pernah melupakan mereka yang berseru. Firman-Mu berkata bahwa meskipun seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Oleh karena itu, angkat sekarang jiwa yang terpuruk ini. Buat dia merasakan perhatian-Mu. Biarkan dia menyadari, bahkan di tengah kesesakan, bahwa Tuhan masih hadir. Sembuhkan Tuhan penderitaan kesepian dan penelantaran ini. Tuhan Yesus, sentuhan-Mu masih memiliki kuasa, seperti Engkau menyentuh mata orang buta, kulit orang kusta, air mata janda. Sentuh hari ini hati orang yang percaya ini. Sentuh Tuhan kenangan-kenangan traumatis. Sentuh kekosongan jiwa. Sentuh area-area di mana penderitaan telah membangun benteng dan menanamkan ketidakpercayaan. Kami berseru untuk sentuhan dari surga, sentuhan yang tidak hanya menghibur, tetapi yang mengubah, memulihkan, menghidupkan. Sentuhan yang mematahkan kuk, yang menghancurkan rantai ketakutan, kesedihan, rasa malu dan penderitaan. Oh Tuhan, datanglah dengan sentuhan pemulihan-Mu sekarang. Bapa yang kekal, aku tahu ada orang-orang yang menyerah untuk berdoa bagi diri mereka sendiri.
Mereka telah berseru berkali-kali, telah meneteskan begitu banyak air mata, dan sekarang hanya diam. Tetapi hari ini aku berdoa untuk mereka. Aku berseru untuk mereka yang kehilangan kata-kata. Aku berdoa syafaat untuk mereka yang hanya tahu menangis. Oh, Tuhan, dengar seruan sunyi ini. Perhatikan keluhan yang naik ke surga seperti kemenyan. Biarkan Roh Kudus-Mu berdoa syafaat untuk mereka dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan biarkan jawaban datang. Sembuhkan jiwa yang lelah, pulihkan iman yang melemah, nyalakan kembali nyala harapan. Oh Tuhanku, aku berdoa untuk mereka yang takut untuk mencintai lagi. Takut untuk mempercayai, takut untuk membuka diri, takut untuk terluka lagi. Orang-orang yang telah membangun tembok di sekitar diri mereka karena terlalu sering terluka. Tetapi tembok-tembok ini tidak melindungi, mereka memenjarakan. Oleh karena itu, Bapa, runtuhkan tembok-tembok ini sekarang. Buat semua struktur pertahanan diri yang menghalangi aliran kasih-Mu runtuh ke tanah. Ajari mereka untuk mencintai lagi, untuk mempercayai, untuk memaafkan, untuk berjalan dengan ringan. Hilangkan beban yang ditinggalkan oleh penderitaan dan gantikan dengan kuk-Mu yang lembut dan beban-Mu yang ringan. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sulit memaafkan diri sendiri. Orang-orang yang menyalahkan diri mereka atas pilihan yang salah, atas kata-kata yang mereka ucapkan, atas peluang yang hilang. Mereka hidup terpenjara oleh seandainya aku melakukan yang berbeda. Tetapi Engkau bukan Tuhan dari masa lalu. Engkau adalah Tuhan dari masa kini yang memulihkan dan masa depan yang memperbarui. Hilangkan rasa bersalah ini, Tuhan. Bersihkan dengan darah Yesus. Ajari anak-Mu laki-laki dan perempuan untuk menerima pengampunan ilahi dan juga memaafkan diri mereka sendiri. Karena siapa yang dibebaskan oleh anak, benar-benar bebas. Tuhan suci, pandanglah mereka yang hidup dengan penderitaan yang disebabkan di dalam rumah. Konflik keluarga, penolakan orang tua, ketidaksepahaman dalam pernikahan, kata-kata pedas di antara saudara. Oh Tuhan, sembuhkan hubungan-hubungan ini. Bawa damai ke dalam rumah, di mana penderitaan lahir dari mulut mereka yang seharusnya mencintai. Biarkan sekarang datang balsam rekonsiliasi. Di mana ada teriakan, biarkan datang dialog. Di mana ada penghinaan, biarkan datang pengampunan. Biarkan Roh-Mu masuk ke dalam rumah-rumah dan membawa penyembuhan bukan hanya secara individu, tetapi secara kolektif, keluarga, pemulihan. Tuhan, dari sejarah kami, ada orang-orang yang tidak bisa berbicara tentang penderitaan mereka karena mereka merasa malu. Malu atas apa yang mereka alami, atas apa yang mereka derita, atas apa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan tidak menolak kami karena sejarah kami. Tuhan menyambut kami, mengampuni kami, memberi kami kesempatan baru. Oleh karena itu, aku berdoa sekarang, hapuskan rasa malu dari hati anak-Mu ini. Hilangkan beban penghakiman. Biarkan dia mengerti bahwa dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Biarkan dia tahu bahwa masa lalu tidak lagi menentukan masa depannya. Bahwa anugerah-Mu lebih besar dari setiap kesalahan yang dilakukan. Oh Tuhan, bagi banyak orang penderitaan telah menjadi rutinitas. Mereka bahkan tidak tahu lagi bagaimana hidup tanpa kesedihan. Mereka telah terbiasa dengan kecemasan. Tetapi aku berseru, biarkan rutinitas ini dipatahkan sekarang. Biarkan ada campur tangan ilahi pada saat ini. Biarkan sukacitamu masuk seperti sungai dan membanjiri jiwa yang kering ini. Biarkan kehadiran-Mu menghangatkan hati yang dingin ini.
Biarkan kehidupan ini kembali tersenyum, bukan dengan senyuman paksa dari mereka yang berpura-pura, tetapi dengan sukacita sejati dari mereka yang telah disembuhkan dari dalam. Sembuhkan Tuhan, ubah rutinitas penderitaan menjadi kesaksian mukjizat. Tuhan, aku meletakkan di hadapan-Mu mereka yang sudah tidak lagi bisa tidur dengan damai, karena malam mereka panjang dan penuh kegelisahan. Berapa banyak yang menangis di bantal, mencoba menyembunyikan dari orang lain badai yang mereka hadapi di dalam jiwa. Berapa banyak yang takut menutup mata dan menghadapi hantu-hantu rasa bersalah, kecemasan, kepanikan, dan kesepian. Tetapi Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya tidur. Oleh karena itu, aku memohon kepadamu, masuki kamar ini. Sekarang Bapa, tenangkan pikiran yang gelisah ini, diamkan suara-suara batin, dan berikan istirahat surgawi, sebuah kelegaan yang hanya Tuhan dapat berikan. Oh Tuhan, dari segala penghiburan, ada orang-orang yang berjalan setiap hari dengan hati hancur oleh kehilangan. Mereka telah menguburkan impian, orang-orang, proyek, hubungan, dan sekarang hidup seolah-olah bagian dari mereka juga telah mati. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang membangkitkan, bangkitkan iman, harapan, sukacita, keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, aku berdoa untuk penyembuhan bagi yang sedang berkabung. Sembuhkan yang kehilangan sesuatu yang berharga, hibur yang masih menangis, dan ciptakan musim baru di hati mereka yang mengira semuanya telah usai. Bapa, ada luka-luka yang tidak terlihat karena disebabkan oleh kata-kata. Kata-kata yang dilemparkan oleh orang-orang terdekat, kata-kata yang menghina, merendahkan, membandingkan, melukai. Tetapi firman-Mu berkata bahwa Tuhan bersukacita pada kebenaran di dalam hati dan suara-Mu manis seperti madu. Maka Tuhan, biarkan kata-kata keras itu dihapuskan oleh kasih-Mu. Biarkan suara roh berbicara lebih keras daripada suara pendakwa. Biarkan anak-anak-Mu mendengar lagi bahwa mereka dicintai, dipilih, dipulihkan. Biarkan kebenaran dari surga membungkam segala kebohongan dari neraka. Tuhan keadilan, aku menghadirkan kepadamu mereka yang menderita ketidakadilan dan membawa beban trauma yang tidak mereka sebabkan. Orang-orang yang dicela, disalahgunakan, dikucilkan, dikhianati. Orang-orang yang bertanya, mengapa aku, Tuhan? Tetapi firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah hakim yang adil. Tidak ada air mata yang luput dari pandangan-Mu. Oleh karena itu, sembuhkan Tuhan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh ketidakadilan. Pulihkan martabat, berikan penghormatan ganda bagi yang dipermalukan. Biarkan keadilan-Mu menang dan biarkan kehidupan-kehidupan ini mengalami pembebasan yang hanya Tuhan dapat berikan. Oh Bapa, sembuhkan hati yang kehilangan semangat dalam iman. Dari yang telah berdoa begitu banyak tetapi tidak melihat jawaban, dari yang lelah mencoba percaya dan tidak melihat perubahan. Nyalakan kembali api itu Tuhan. Perbarui kepercayaan karena Engkau tidak gagal. Engkau mungkin lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Waktu adalah milik-Mu dan rencana Tuhan sempurna. Biarkan hati ini kembali percaya meskipun tanpa melihat. Biarkan jiwa ini kembali menanti meskipun tanpa mengerti. Karena iman adalah kepastian tentang apa yang diharapkan, adalah keyakinan atas apa yang tidak dilihat. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang menyembunyikan penderitaan mereka dengan topeng. Orang-orang yang tampak baik-baik saja, tetapi di dalam hati mereka runtuh. Yang menjadi ahli menyembunyikan air mata dengan senyuman.
Tetapi hari ini Bapa, aku memohon kepadamu agar topeng-topeng itu jatuh, agar mereka tidak lagi diperlukan. Biarkan kasih-Mu menembus begitu dalam, sehingga kehidupan-kehidupan ini tidak perlu lagi berpura-pura. Biarkan mereka menemukan kebebasan untuk rentan di hadapan-Mu, karena Engkau tidak menolak hati yang hancur dan penuh penyesalan. Tuhan keberlimpahan kasih, aku meletakkan di hadapan-Mu mereka yang menderita karena kesalahan masa lalu. Orang-orang yang hari ini hidup dengan konsekuensi pahit dari pilihan yang tidak dipikirkan. Oh Tuhan, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi Tuhan dapat mengubah masa kini dan menyelamatkan masa depan. Biarkan kehidupan-kehidupan ini tidak terperangkap pada apa yang telah terjadi, tetapi memeluk apa yang masih mungkin. Ajari mereka hidup di bawah anugerah-Mu yang menutupi banyak dosa. Biarkan mereka mengalami pengampunan yang menyembuhkan dan kesempatan baru yang hanya Tuhan tawarkan. Bapa, aku berdoa syafaat bagi yang merasa lemah. Kehidupan telah menguras mereka. Tekanan sangat besar, pertempuran panjang. Tetapi firman-Mu berkata bahwa ketika kami lemah, maka kami kuat, karena kekuatan-Mu sempurna dalam kelemahan. Tuhan, masuklah dengan kuasa-Mu dalam kehidupan yang hampir jatuh ini. Tahanlah dengan tangan kanan keadilan-Mu. Berikan kekuatan kepada yang lelah. Perbarui semangat seperti elang. Biarkan anak-Mu ini bangkit dalam nama Yesus. Diperkuat bukan dalam dirinya sendiri, tetapi dalam-Mu. Oh Tuhan yang menyembuhkan hati yang hancur. Banyak memiliki luka-luka yang berasal dari masa kanak-kanak. Kata-kata, penyalahgunaan, penolakan, ketiadaan. Bekas luka dalam yang membentuk cara mereka memandang kehidupan. Tetapi Tuhan adalah ahli dalam memulihkan cerita. Tuhan tidak hanya menyembuhkan masa kini, Tuhan mengunjungi masa lalu dan memperbaiki apa yang telah hancur. Kunjungi sekarang waktu penderitaan dan ubah menjadi waktu penyembuhan. Pulihkan emosi. Bawa kelegaan di mana ada kesulitan, dan ciptakan zaman baru damai dan keseimbangan. Tuhan, ada juga mereka yang kehilangan kilau di mata mereka. Mereka tidak lagi bermimpi, tidak lagi merencanakan, tidak lagi menanti. Penderitaan telah merampas visi masa depan mereka. Tetapi Tuhan adalah Tuhan harapan. Engkau memiliki pikiran damai dan bukan malapetaka. Pikiran tentang masa depan penuh harapan. Oleh karena itu pulihkan mimpi, nyalakan kembali rencana, buat anak-Mu ini percaya lagi. Biarkan dia mengerti bahwa kata terakhir bukan milik penderitaan, tetapi milik Tuhan. Bahwa masih ada kehidupan, tujuan, dan janji untuk dipenuhi. Biarkan ada cahaya kembali di mata yang lelah ini. Tuhan kasih sayang, sembuhkan mereka yang tidak lagi bisa menyatakan diri dalam doa. Mereka yang hanya menghela napas, yang tidak bisa mengucapkan kata-kata karena penderitaan telah membungkam iman mereka. Engkau mengenal doa tanpa suara, air mata yang berbicara, hati yang mengeluh. Dengar Tuhan, bahkan keheningan itu. Terjemahkan seruan tersembunyi ini dan kirimkan jawaban. Tunjukkan bahwa tidak perlu fasih untuk didengar, cukup jujur, cukup memiliki iman. Sembuhkan hati yang bisu ini dan kembalikan suara pujian. Tuhan kehidupan, berapa banyak yang berada di dasar sumur, merasa tidak ada jalan keluar, bahwa penderitaan telah mengalahkan mereka. Tetapi aku bernubuat bahwa ini bukan akhir, karena di mana kekuatan manusia berakhir, tindakan Tuhan dimulai. Firman-Mu berkata bahwa meskipun pohon ara tidak berbunga dan tidak ada buah di pohon anggur, bahkan demikian,
kami akan bersukacita di dalam-Mu. Biarkan anak-Mu ini mengalami iman yang tangguh, yang menahan penderitaan dan tetap berdiri. Biarkan dia melihat tangan-Mu mengangkatnya, dan mukjizat terjadi sekarang melalui iman. Bapa kelembutan, sembuhkan mereka yang takut pada masa depan, yang lumpuh di depan kemungkinan, karena sudah terlalu banyak menderita di masa lalu. Tetapi masa depan ada di tangan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang pergi di depan, meluruskan jalan yang bengkok dan membuka pintu di mana tidak ada jalan keluar. Biarkan kehidupan ini berjalan dengan iman, meskipun tanpa semua jawaban. Biarkan dia beristirahat dalam kepastian bahwa Tuhan sudah ada di sana. Di hari esok, menyiapkan segala sesuatu untuk kebaikan. Oh Tuhan, terima sekarang seruan iman ini. Ini adalah doa penuh air mata, tetapi juga harapan, karena bahkan di tengah penderitaan, iman terus menyatakan Tuhan dapat menyembuhkan sekarang melalui iman. Penyembuhan-Mu nyata, janji-Mu setia, nama-Mu penuh kuasa, dan kasih-Mu tidak bersyarat. Sembuhkan sekarang Tuhan, pulihkan, ubah, perbarui, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang kekal dan mulia, hari ini aku mendekat ke hadirat-Mu dengan hati yang tunduk, karena aku tahu bahwa tidak ada penderitaan yang tak terlihat oleh mata-Mu. Tuhan mengenal setiap air mata yang jatuh dalam diam, setiap keluhan yang jiwa bisikan ketika tidak ada yang ada di dekatnya. Aku memuji-Mu karena Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau turut merasakan kelemahan kita. Engkau memiringkan telinga-Mu kepada doa kita dan menopang kami ketika kami sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tuhan, sembuhkan sekarang penderitaan ini yang merobek dari dalam, yang seolah tak pernah usai, yang membuat hati menjadi diam. Kunjungi sekarang bagian dalam anak-Mu, putri-Mu, dan curahkan balsem dari surga. Oh Bapa, berapa banyak yang telah membawa penderitaan yang tidak dapat dijelaskan oleh kedokteran, yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan, tetapi yang menggerogoti jiwa. Penderitaan jiwa adalah yang paling kejam karena bersembunyi di balik senyuman paksa dan keheningan mendalam. Tetapi Engkau, Tuhan yang menyisir hati, tahu persis di mana luka itu berada. Sembuhkan Tuhan, dia yang tenggelam dalam lautan kenangan menyakitkan, dalam masa lalu yang masih berdarah, dalam kini yang mematikan. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan hati yang hancur dan merawat luka-luka dengan tangan kasih. Bapa yang suci, masuklah dengan penyediaan atas penderitaan yang disebabkan oleh penolakan. Manusia diciptakan untuk diterima, disambut, dan dicintai, tetapi banyak yang telah diremehkan sejak dalam kandungan. Yang lain tumbuh dengan mendengar bahwa mereka tidak cukup baik, bahwa mereka tidak memiliki nilai. Tetapi firman-Mu menyatakan bahwa kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, dipilih dalam kasih sebelum dasar dunia. Pulihkan Tuhan identitas yang telah tercerai-berai. Sembuhkan dia yang hidup dengan membandingkan diri, merasa rendah. Biarkan jiwa ini menemukan nilainya di hadapan-Mu. Tuhan damai, ada hati-hati yang gelisah, yang kehilangan arah. Orang-orang yang merasa terperangkap dalam labirin emosional, dalam siklus penderitaan dan kesengsaraan. Mereka bangun dan tidur dengan beban yang sama. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi penderitaan tidak surut. Oleh karena itu, Bapa, aku memohon kepadamu, pecahkan siklus ini, masuklah dengan cahaya-Mu dalam kegelapan jiwa, hilangkan kebingungan, bawa kejelasan, pulihkan arah. Biarkan kehidupan ini kembali berjalan dengan kepala tegak, dengan hati bebas,
mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan segalanya. Tuhan, ada penderitaan yang hanya diketahui oleh ibu-ibu, penderitaan karena anak-anak. Banyak yang telah berdoa bertahun-tahun untuk anak yang memberontak, anak yang sakit, anak yang tidak ada. Yang lain menangisi penderitaan kehilangan, ketiadaan yang berteriak setiap hari. Oh Tuhan, hibur ibu-ibu ini dengan kasih-Mu yang kekal. Tahanlah para pejuang ini dengan kuasa-Mu. Dan jika ada anak yang hilang, bawa kembali. Jika ada anak yang terluka, sembuhkan. Dan jika ada anak yang jauh, kunjungi dia sekarang. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa yang penuh kasih, ada suami dan istri yang hidup dalam diam, menderita di dalam pernikahan. Yang seharusnya menjadi perjanjian menjadi penjara. Yang seharusnya menjadi tempat berlindung menjadi sumber penderitaan. Tetapi aku berseru kepadamu Tuhan, sembuhkan keluarga-keluarga ini, pulihkan persekutuan, pecahkan kebanggaan, cabut dendam. Buat maaf muncul di mana ada luka, kasih sayang di mana ada dingin. Biarkan rumah-rumah ini dikunjungi oleh Roh-Mu, dan biarkan cinta kembali tulus, murni, dan kuat seperti di awal. Tuhan Yesus, sembuhkan juga mereka yang menderita karena kesepian. Kesepian menyakiti, menekan dada, membungkam jiwa. Banyak yang hidup dikelilingi orang, tetapi merasa kesepian di dalam hati. Tetapi Tuhan telah berjanji, sesungguhnya aku menyertai kamu sehari-hari sampai akhir zaman. Biarkan janji ini terpenuhi hari ini. Biarkan kehadiran-Mu memeluk yang kesepian. Biarkan Roh Kudus-Mu menjadi teman, penghiburan, dan penopang. Biarkan jiwa ini menyadari bahwa dalam-Mu, dia tidak akan pernah lagi sendirian. Oh Tuhan dari Elia, kirimkan api dari surga atas hati-hati yang dingin jauh, kehilangan semangat. Nyalakan kembali gairah akan kehadiran-Mu. Banyak yang telah hidup dengan jiwa padam, roh tertekan, iman kekurangan gizi. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang meniupkan kehidupan atas tulang-tulang kering. Datanglah sekarang dengan angin-Mu yang dahsyat dan tiup atas hati yang terpuruk ini. Angkat hamba-Mu ini dengan otoritas, keberanian, dan semangat. Sembuhkan kelelahan rohani dan kembalikan api yang dulu membara dengan kuat. Bapa, kunjungi sekarang yang sakit di rumah sakit, di ICU, di kamar-kamar, sunyi. Sentuh dengan tangan-Mu yang penuh kuasa tubuh yang lemah ini. Di mana ada penderitaan, biarkan ada kelegaan. Di mana ada peradangan, biarkan ada kesegaran. Di mana ada diagnosis negatif, biarkan ada keajaiban. Engkau adalah tabib di antara tabib, Tuhan yang memiliki kata terakhir. Kerjakan sekarang Tuhan, biarkan dunia kedokteran terkejut. Biarkan pemeriksaan digantikan oleh mukjizat. Biarkan tubuh ini disembuhkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ingatlah mereka yang kewalahan dengan utang, penderitaan finansial, kekurangan sumber daya, penderitaan tidak bisa menyediakan untuk keluarga mereka menggerogoti dari dalam. Banyak yang tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir, tidak bisa melihat jalan keluar. Tetapi firman-Mu menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala kami dan tidak ada yang akan kurang bagi kami. Oleh karena itu, masuklah dengan penyediaan, buka pintu di mana tidak ada, berikan hikmat, strategi, dan solusi. Sembuhkan juga kecemasan yang dihasilkan oleh kekurangan. Bapa Surgawi, kunjungi sekarang mereka yang hidup dengan ketakutan. Ketakutan telah melumpuhkan, menghalangi keputusan, menyumbat harapan. Ketakutan akan kegagalan, kematian, kesepian, hari esok. Tetapi Tuhan tidak memberi kami roh ketakutan, tetapi roh kuasa, kasih, dan ketenangan.
Oleh karena itu, usir sekarang roh ketakutan ini. Biarkan jiwa ini mengenakan keberanianmu, kepercayaanmu, kepastian bahwa dalammu dia lebih dari pemenang. Tuhan yang berdaulat, ada kehidupan yang terperangkap dalam kecanduan yang menyebabkan penderitaan. Kesenangan sesaat berubah menjadi rasa bersalah, ketergantungan, dan kehancuran. Banyak yang telah mencoba keluar, tetapi gagal. Tetapi di mana kekuatan manusia berakhir, anugerah-Mu mulai bertindak. Bebaskan sekarang Tuhan, dia yang terperangkap dalam alkohol, narkoba, pornografi, kebohongan, kebencian. Bebaskan dengan kuasa-Mu. Sembuhkan akar penderitaan yang memberi makan kecanduan ini. Ubah perbudakan menjadi kebebasan sejati. Tuhan, umat-Mu berseru untuk damai. Damai yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi yang datang dari atas. Sembuhkan kegelisahan, kepanikan, kecemasan yang mengganggu hati. Firman-Mu berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun. Bantu kami Bapa untuk melemparkan segala kecemasan kepadamu. Untuk beristirahat dalam janji-Mu, biarkan hati yang berdetak kencang karena kekhawatiran ini tenang di hadapan-Mu. Biarkan damai yang melampaui segala akal memenuhi makhluk ini. Bapa, ada anak-anak-Mu yang malu akan sejarah mereka. Mereka membawa rasa bersalah, kenangan, dan bekas luka yang membuat mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan adalah ahli dalam mengubah tragedi menjadi kesaksian. Pulihkan martabat anak ini yang mengira tidak lagi berharga. Angkat hamba-Mu ini dari abu, kenakan pakaian baru, perjanjian baru, dan nyanyikan atasnya nyanyian baru. Tunjukkan Tuhan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan dari yang milik-Mu. Tuhan, kami mencari-Mu karena kami percaya bahwa penyembuhan-Mu nyata. Ia tidak jauh atau terikat pada masa lalu. Ia tersedia sekarang melalui iman. Oleh karena itu, aku berdoa dengan keberanian, dengan seruan, dengan kepastian, karena iman adalah jembatan antara penderitaan dan mukjizat. Dan meskipun segalanya tampak mustahil, Engkau adalah Tuhan yang bertindak dalam yang mustahil. Oleh karena itu, aku menyatakan, sembuhkan penderitaan ini sekarang Tuhan. Melalui iman, sentuh jiwa ini. Melalui iman, bangkitkan harapan. Melalui iman, nyatakan kuasa-Mu. Jika kamu menyukai doa ini, tekan tombol suka untuk meningkatkan jangkauan kami. Jika doa ini berbicara kepada kamu, jangan simpan seruan ini untuk diri sendiri. Bagikan pesan ini sekarang juga dengan seseorang yang terluka, tersakiti, atau kehilangan harapan. Penyembuhan Tuhan dapat menjangkau kehidupan lain melalui iman dan pengiriman-Mu. Dan jika kamu percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan penderitaanmu sekarang melalui iman, tulis di kolom komentar, Tuhan, aku percaya, sembuhkan aku sekarang. Suka video ini, berlangganan ke saluran ini, dan aktifkan notifikasi, karena kita bersama dalam doa setiap hari. Jangan menyerah, Tuhan yang menyembuhkan masih mengendalikan dan dapat bertindak hari ini. Sampai video berikutnya, Yesus memberkatimu. Amin.